بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون وبركاته. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من لا نبي بعده والذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh adalah salah satu salat yang sangat penting dalam Islam. Salah satu salat yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding salat-salat yang lain. Bahkan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Raka'ataini qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah subuh dalam hidupnya. Kalaupun beliau tertinggal, beliau mengqadha'nya setelah salat subuh. Dan kalau ada orang sampai salat subuh kemudian berdiri salat 2 rakaat, mungkin dia mengqadha' salat subuh, qadha' qabliyah subuh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man shallal bardaini dakhalal jannah." Siapa yang salat isya dan salat subuh masuk surga. Dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semuanya dapat jaminan masuk surga ini. Jika istiqomah kita salat subuh dan salat isya insyaallah. Apalagi bisa berjamaah dalam masjid. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya dan kita semua yang selalu istiqomah terhadap Islam ini ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, salah satu tema yang jarang disampaikan oleh
media ataupun para dai, dan biasanya disampaikan ketika ada orang meninggal saja. Tema itu adalah tema zikrul maut, mengingat kematian. Pada subuh hari ini kita akan melihat bagaimana paradigma Islam melihat kematian ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisul fitan, hadis-hadis yang mengandung fitnah, kata Rasulullah SAW, sayati zamanun ala ummati, akan datang sebuah zaman pada umatku di mana mereka mengikuti orang kafir, Yahudi dan Nasrani, budaya, tata cara, pola hidup dan sebagainya. Mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani ini sampai-sampai ketika mereka masuk ke lubang biawak pun mereka akan ikuti. Bahkan kata Rasulullah SAW, umat Islam saat itu seperti gutha'us sail, seperti buih di lautan, sangat mudah diombang-ambingkan oleh arus dan tidak punya prinsip serta pendirian. Umat Islam kemudian menjadi santapan yang luar biasa oleh musuh-musuhnya. Mendengar ramalan Rasulullah SAW ini yang sesuai dengan wahyu yang beliau terima, para sahabat kemudian bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kenapa kami dibuat oleh umat lain seperti itu dan sangat hina di waktu itu ya Rasulullah? Dan zaman itu adalah zaman kita sekarang. Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin katsirun, kalian di zaman itu bukannya sedikit, tapi lebih besar jumlah kalian. Di zaman Rasulullah SAW umat Islam itu cuma 114.000 umat Islam, dikali mungkin 1 miliar manusia. Kurang lebih 10%. Kalau sekarang dari 7 miliar umat manusia, kita 1,8 miliar umat Islam. Jadi jumlahnya lebih banyak. Bal antum yauma idzin katsirun, kalian di waktu itu lebih banyak jumlah kalian, persentasenya. Kata para sahabat, terus kenapa kami demikian lemah ya Rasulullah? Demikian mudah mengikuti hedonisme, mengikuti budaya orang lain dan keluar tercerabut dari nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kata Rasulullah SAW, karena kalian ya waktu itu mengidap sebuah penyakit kronis yang luar biasa. Apa itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta sama dunia dan takut serta benci terhadap kematian. Inilah kita akan bahas pada subuh hari ini, berkah ini insyaallah. Apa itu kematian dan bagaimana paradigma sahabat melihat kematian. Al-Quran menjelaskan bahwa hidup dan mati itu adalah perjalanan hidup, perjalanan itu sendiri, bukan kesudahan daripada kehidupan manusia. Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kita sebenarnya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan
untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Imam Al-Ghazali menafsirkan ayat ini dengan beliau berkata, ayyuhum ahsanu amala atau ayyukum ahsanu amala, maksudnya ayyukum aksaru isti'dadan lil maut, siapa di antara kalian yang paling siap menghadapi kematian. Jadi kematian dan kehidupan diciptakan oleh Allah, tujuannya adalah untuk mempersiapkan diri kita siapa yang paling siap menghadapi kematian ini. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kematian di dalam ayat ini yang disebut pertama kali adalah kematian. Jadi Allah menciptakan mati dulu baru hidup. Bukan sebaliknya, kita ini hidup dulu baru mati. Enggak. Kita ini asalnya tidak ada, kemudian menjadi tidak ada lagi. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kematian itu sesuatu yang pasti dan mutlak pasti terjadi. Tidak ada yang meragukan kematian kecuali orang yang bodoh. Makanya kata Allah SWT, Allah menamakan kematian itu dengan al-yakin dalam surat yang lain. Kenapa dinamakan al-yakin? Enggak ada orang ragu dengan kematian. Kayaknya saya ini enggak mati-mati. Kita ini mungkin 10 tahun yang akan datang udah beda wajah-wajah di sini. Ada generasi baru lagi. Jadi hidup ini adalah pertukaran generasi. Sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah mendekati kematian, bukan kemudian abadi, tidak. Makin bertambah usia kita, makin dekat pada kematian. Setiap detik bertambah usia kita, setiap detik kita mendekati kematian itu sendiri. Bayangkan kalau nggak ada orang membahas tentang kematian, maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Orang lupa kepada kematian. Makanya kata Allah SWT, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian selalu berlari darinya, kadang kalian lupa kematian itu. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala di alam ghaib, di alam akhirat. Fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian mati itu bukannya sia-sia, tetapi akan dipertanyakan kembali, akan dihisab kembali apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Makanya kata Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas adalah bukan profesor doktor, bukan penemu teknologi modern dan sebagainya, tetapi orang yang paling cerdas adalah al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdas adalah yang selalu mempersiapkan dirinya dan kehidupannya setelah kematiannya. Nah, ini paradigma Rasulullah SAW dan para sahabat melihat kematian. Jadi kematian itu adalah tempat istirahat bagi para Rasul dan sahabat. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah doanya, Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan untuk kami kematian itu sebagai tempat istirahat dari seluruh keburukan dunia ini. Jadi kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, tidak. Tapi kematian itu adalah sesuatu akhir daripada perjalanan
Salah satu tempat istirahat dari perjalanan kita. Saya sering ilustrasikan, kita ini sebenarnya ruh kita ini melakukan perjalanan panjang. Sebelumnya kita berada di alam yang disebut dengan alam ruh. Alam ruh ini 40 hari usianya. Wa nufikha fihi ruh, kemudian ditiupkan ruh. Dari alam ruh kita berpindah ke alam yang kedua, yang disebut dengan alam rahim. Makin kesini alam itu makin panjang alam. Alam rahim makin panjang masanya. 9 bulan 10 hari. Setelah alam rahim berpindah kita ke alam yang ketiga ini, alam dunia namanya. Alam dunia lebih panjang usianya daripada alam rahim. Ketika kita berada di alam ruh, pindah ke alam rahim, ruh-ruh yang berada di sana mengatakan telah meninggal si fulan, maksudnya pindah ke alam rahim. Janin di alam rahim, ketika kita pindah ke alam rahim, telah lahir si fulan dari alam rahim, alam ruh. Jadi begitu, lahir dan meninggal, meninggal dan lahir, meninggal dan lahir. Itu perjalanan hidup kita sebenarnya. Ketika kita hidup di dunia, yang lahir dari rahim kita sebut telah lahir si fulan. Lalu dia berpindah ke alam dunia. Di alam dunia kita 60 sampai 70 tahun usia kita ini. Selesai jatahnya, ketika meninggal pindah ke alam yang keempat yang namanya alam barzakh. Kita di dunia menyatakan telah meninggal si fulan. Orang di alam barzakh yang sekarang menunggu kita, nenek-nenek kita, kakek kita, para nabi dan para sahabat salafus saleh dan sebagainya yang telah meninggal dunia duluan, telah lahir si fulan. Maksudnya lahir di alam barzakh. Alam barzakh juga memiliki masa yang berbeda dengan alam dunia, lebih panjang. Fiha barzakhun ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Di alam barzakh itu lebih lama waktunya. Sampai kapan? Sampai dibangkitkannya manusia, sampai hari kiamat. Jadi bayangkan usia Nabi Adam sekarang berapa juta tahun, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia ke alam yang kelima. Dari alam barzakh pindah ke alam yang terakhir, makanya disebut alam akhirat. Alam kelima. Alam kelima ini juga masanya bukan, tidak sama lagi dengan alam-alam sebelumnya. Khalidina fiha abada. Kekal abadi selama-lamanya. Cuma pertanyaannya, kekal abadi ini di dunia atau di surga atau di neraka? Ini yang masalah. Oleh karenanya kata Rasulullah SAW, orang yang beriman melihat kematian itu adalah melihat sebagai tempat istirahat, membangun istana, membangun tempat yang layak ketika berpindah dari alam ini. Makanya kata Rasulullah, innamal hayatud dunya ka'abiri sabil. Kehidupan dunia ini tidak lain seperti orang yang melakukan perjalanan. Nah, cuma dari berpindah dari alam ke alam tadi banyak yang tergoda kemudian. Di alam rahim ada anak-anak yang tidak lahir. Kenapa? Tergoda dengan alam rahim. Kayaknya nikmat sekali di alam rahim. Semua fasilitas ada, yang namanya plasenta. Begitu juga ketika kita di dunia, tergoda juga sama dunia. Ada yang tergoda sama dunia, nggak mau pindah ke akhirat, nggak mau mati. Ternyata dunia ini lebih luas dari alam rahim. Ada duit, ya, ada tahta, ada wanita dan sebagainya. Ini yang membuat orang kemudian betah di dunia. Dia lupa perjalanan selanjutnya menuju alam barzakh, alam akhirat.
Inilah kondisi manusia yang tidak mengingat kematian, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paradigma kita melihat kematian, paradigma para sahabat, ini barangkali saya perlu sampaikan ini sehingga kita bercermin dengan para sahabat. Para sahabat melihat kematian seperti ini paradigmanya. Cara melihat kematian seperti itu. Bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju alam-alam berikutnya. Tugas kita di sini adalah melengkapi seluruh bekal yang akan kita bawa menuju alam selanjutnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal menuju perjalanan panjang ini adalah takwa. Jadi bukan yang lain, bukan kemudian memperbanyak harta dan seterusnya. Harta dan sebagainya itu adalah fasilitas untuk melakukan perjalanan itu. Makanya para sahabat itu, kalau kita cinta kehidupan, cinta dunia dan benci kepada kematian, Allah SWT menjelaskan demikian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan kematian yang selalu kalian benci, kalian berlari darinya, pasti kalian temui. Bahkan kematian itu akan datang kepada kita walau kuntum fi burujim musyayyadah, kata Allah. Bahkan kalian berada di benteng yang kuat sekalipun, mati itu menjemput kalian di mana saja dan tidak pernah telat satu detik pun. Kematian itu kalau dia sudah datang, la yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diakhirkan sedikit pun. Makanya para sahabat, mereka melihat kematian itu adalah sesuatu perjumpaan dengan Allah SWT. Khalid bin Walid suatu ketika mengirim surat ke Rustum, salah satu pasukan Romawi, tentara panglima Romawi. Kata Khalid bin Walid, aslim wa taslam. Mereka kalau perang begitu, aslim wa taslam, masuk Islam dan anda selamat. Wa illa, kalau tidak, kata Khalid bin Walid, fa inni ji'tukum biqaumin, sesungguhnya aku mendatangi kalian, akan mendatangi kalian dengan sebuah kaum, maksudnya para sahabat, yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Kaum ini sangat mencintai kematian sebagaimana kalian benci terhadap kematian itu. Kaum ini sangat mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Tuhibbunal mauta, yuhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Mereka cinta kepada kematian sebagaimana kalian sangat cinta kepada kehidupan. Makanya Khalid bin Walid itu 70 kali mengikuti perang, tidak pernah kalah, menang terus. Ditanya, kenapa anda tidak pernah kalah? Dia bilang, karena setiap perang saya mencari kematian. Jadi kematian itu semakin dihindari, makin dekat dengan kita. Tapi ketika kematian itu semakin berani kita dengan kematian, biasanya usianya makin panjang. Banyak orang kemudian takut musafir, takut mati di perjalanan, tapi kemudian mati dalam rumahnya. Ini rahasia kehidupan, jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Begini paradigma para sahabat melihat kematian, bahwa kematian itu harus dicintai. Makanya suatu ketika Bilal bin Rabah itu nama seorang sahabat, tukang azan Rasulullah SAW. Makanya muazin sekarang disebut Bilal, dari nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini saking cintanya pada Rasulullah SAW, ketika wafat beliau nggak pernah azan lagi, nggak pernah melantunkan azan. Kenapa? Nggak mampu menyebut nama Rasulullah SAW.
Ketika azan itu kan menyebut nama Rasulullah SAW. Suatu ketika umat Islam meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pemerintahan Umar bin Khattab, wahai Umar, kami ingin mendengar suaranya Bilal bin Rabah. Setelah wafat Rasulullah, beliau tidak pernah, bertahun-tahun tidak pernah lagi azan. Kami ingin mengenang detik-detik bersama Rasulullah. Panggillah Bilal bin Rabah oleh Abu Bakar Siddiq. Wahai Umar bin Khattab, wahai Bilal, umat Islam meminta engkau untuk azan. Kata Bilal, aku tidak bisa azan. Karena dipaksa oleh Bilal bin Rabah, akhirnya beliau azan juga. Ketika sampai asyhadu an la Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai di lantunan azan berikutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pingsan. Tidak selesai azannya. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasul, enggak bisa dengar nama Rasulullah SAW. Beliau terenyuh luar biasa dan pingsan. Ini cinta sahabat ini pada Rasulullah. Ketika sakaratul maut, Bilal bin Rabah ketika sakaratul maut, selama hidupnya enggak, setelah Nabi wafat itu enggak pernah tersenyum beliau. Sedih terus. Ini manusia cintanya para Rasul. Ketika Rasulullah SAW wafat, beliau tidak pernah tersenyum, sedih terus. Bahkan sering pingsan kalau dengar nama Rasul. Ketika sakaratul maut, para sahabat heran luar biasa. Beliau bergembira, bahkan tertawa. Orang-orang yang menjenguknya kemudian bertanya, limaza tafrah ya Bilal? Kenapa engkau begitu bergembira hari ini wahai Bilal? Apa kata Bilal? Kaifa la afrah? Ini ucapan yang sangat terkenal dalam sebuah riwayat. Kaifa la afrah ghadan alqa ahibbah? Bagaimana saya tidak bergembira hari ini? Besok saya akan bertemu orang yang aku paling cintai. Demikian para sahabat melihat kematian, bahwa kematian itu adalah perjumpaan dengan orang-orang yang dicintai. Coba lihat paradigma kita sekarang melihat kematian. Kita melihat kematian itu akan menghilangkan seluruh nikmat yang pernah kita dapati. Bukan kita melihat kematian itu adalah perjumpaan dengan Nabi Muhammad, perjumpaan dengan para salafus saleh, perjumpaan dengan para anbiya. Paradigma kita tentang kematian berubah sedemikian rupa. Bahkan orang yang tidak percaya kalau dirinya mati, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang meninggal, dia tidak percaya kalau dia meninggal. Dia menganggap masih sama anak istrinya di rumahnya penuh kenikmatan, dengan mobil-mobil mewahnya, dia tidak tahu kalau dia meninggal. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Tiba-tiba dia sudah berada dalam kubur. Jangan sampai kayak kita seperti ini. Makanya kata Rasulullah SAW, aksiru zikra hazimil lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat kematian yang menghancurkan semua kelezatan itu. Kafabil mauti wa'izah. Cukup kematian itu sebagai pembelajaran yang sangat penting bagi kalian. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT, inilah tujuan kita, bagaimana mengingat kematian ini. Seorang tabi'in Abdul Razak mengatakan, orang yang selalu mengingat kematian, dia akan memiliki 3 hal. Pertama, dia akan bekerja profesional mungkin, seprofesional. Jadi orang mengingat kematian, kerjanya itu makin semangat. Bukan kemudian mengingat kematian nggak mau kerja, sudah lemes, enggak. Orang yang yakin dirinya akan mati, dia akan bekerja luar biasa. Kenapa? Karena setiap kerja saya ini akan dinilai oleh Allah SWT. Kalau saya mati nanti pasti bagus tempatnya. Ini menurut seorang tabi'in. Kalau kita mengingat mati, pasti bersemangat bekerja.
Tapi kalau kita lupa akan kematian, kita bekerja seenak hati aja. Yang kedua, orang yang selalu mengingat kematian, biasanya sholatnya khusyuk. Ada sebuah hadis, disunnahkan seorang imam membacakan sebuah hadis, sallu salatan muwadda', salatlah kalian seperti orang yang akan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia ini. Orang yang salat seperti akan meninggalkan dunia, dan dia anggap bahwa salatnya itu salat terakhir, pasti khusyuk insyaallah. Tapi kalau orang yang salat tidak pernah mengingat kematian, tidak akan khusyuk. Jemaah sekalian dirahmati Allah SWT. Inilah kenapa kita kemudian selalu dimotivasi oleh Rasulullah SAW untuk selalu mengingat kematian. Yang ketiga, kata Abdul Razak, seorang tabi'in ini, orang yang selalu mengingat kematian, biasanya doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa dikabulkan? Karena dia meminta sangat ikhlas. Dia meminta, biasanya permintaannya itu tulus dari hatinya yang dalam, karena dia melihat bahwa kematiannya sudah dekat. Tapi orang yang meminta tidak pernah mengingat kematian, dia pasti memintanya hanya di mulut saja. Nah, ini rahasia mengingat kematian. Said Qutb dalam bukunya Masyahidul Qiyamah fil Quran, fenomena kiamat dalam Al-Quran, beliau mengatakan orang-orang yang selalu mengingat hari kiamat dan kematian, dia akan mendapatkan 5 hal. Salah satunya, kalau dia seorang pemimpin pasti adil. Kalau seorang pemimpin pasti adil. Gimana enggak adil? Dia akan takut dengan hari kiamat, takut akan kematian, mempertanggungjawabkan semua seluruh kepemimpinannya. Seorang suami pasti akan cinta kepada keluarganya. Tapi orang yang tidak mengingat kematian, biasanya dia akan sombong, zalim dan sebagainya. Coba Fir'aun itu nggak pernah sakit, sehingga dia menyangka dirinya tidak akan mati-mati. Apa yang terjadi? Kesombongan luar biasa. Qala ana rabbukumul a'la. Bahkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi orang yang selalu mengingat kematian, dia akan rendah diri, rendah hati. Dia akan tawadhu, menghargai orang lain. Ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, manfaat mengingat kematian. Oleh karenanya, kata Rasulullah SAW, nah bagaimana menyiapkan kematian ini? Bagaimana menyiapkan kematian itu sebagai tempat istirahat? Satu saja, yaitu memperbanyak amal ibadah kita di dunia ini. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat, ini menutup ceramah kita pada kesempatan ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang bertakwa itu nanti, ya, mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Akhizina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mendapatkan seluruh fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala ketika berada di alam yang terakhir, alam akhirat. Kenapa mereka mendapatkan ini? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu qabla zalika muhsinin. Ketika mereka hidup, karena mereka selalu mengingat kematian, mereka kemudian memperbaiki pola hidupnya.
selalu melakukan kebaikan dalam kehidupan, sangat takut melakukan kejahatan, keburukan, dosa, maksiat dan sebagainya. Muhsinin. Dan kalau melakukan kebaikan dia profesional, nggak tanggung-tanggung. Ya, biasanya orang yang selalu mengingat kematian, kalau bekerja itu nggak tanggung-tanggung. Yang penting sholat, enggak. Orang yang selalu mengingatkan kematian itu, kata Allah, dia profesional melakukan sesuatu. Kalau dia bekerja pasti maksimal, optimal. Kanu qabla zalika muhsinin. Yang kedua kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang bertakwa itu yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kematian, sangat sedikit tidur malamnya. Jadi orang kan usia 40 tahun ke atas itu kita tidurnya itu udah nggak terlalu nyenyak kalau malam hari. Kenapa? Sengaja Allah gelisahkan kita untuk qiyamul lail. Coba kalau usia 40 tahun ke bawah, nikmat sekali itu tidur. 8 jam nggak cukup. Tapi kalau usia ibu-ibu kita tanya yang udah tua-tua, 4 jam tidur malam itu udah cukup. Biasanya dia jam 2 udah bangun sendiri, paksain tidur nggak mau tidur lagi. Kenapa? Itu di setel oleh Allah SWT agar supaya akhir kehidupannya itu lebih banyak ibadah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Dulu ketika mereka hidup di dunia sangat sedikit tidur malamnya. Maksudnya digunakan untuk ibadah. Yang ketiga kata Allah, wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka selalu beristighfar di waktu sahur. Maksudnya sebelum subuh. Coba ya, sebelum datang subuh mereka sudah beristighfar. Bayangin aja masih malam hari, belum ada dosa yang dilakukan udah beristighfar. Bagaimana ketika melakukan dosa? Bil ashari hum yastaghfirun. Dan yang keempat kata Allah SWT, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Orang yang selalu mengingat kematian dan masuk surga. Surga rindu sama menunggu orang yang seperti ini, rindu surganya. Kenapa? Ketika mereka hidup selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT kepada orang-orang yang membutuhkan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, ini barangkali semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua dapat mengingat kematian dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita lupa kematian sehingga sebagai menyesal seperti orang kafir, na'udzubillah. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Banyak cerita dalam Al-Quran tentang penyesalan orang kafir ini. Yang paling dahsyat yang sering kita baca, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu ketika mati, karena mereka tidak tahu kalau mereka akan mati, mereka berkata, kenapa saya dulu enggak jadi tanah saja atau batu saja sehingga enggak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Penyesalan tidak ada lagi. Penyesalan itu sekarang mengingat kematian sehingga kita mempersiapkan kehidupan berikutnya, alam barzah. Ada 2 alam lagi yang akan kita lalui insyaallah. Semoga kita siap melalui alam-alam ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup atau apa mana? Panitia? Ada tanya jawab? Silakan. Kalau ada yang ditanya tentang kematian silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tadi Ustaz menyampaikan bahwa mati dulu baru hidup. Allah kita mati. Iya. Bagaimana dengan doa yang biasa diadakan? Doa mau hidup itu Allah bika ahya wa bika amu. Itu kan ahya dulu. Baru amu. Bagaimana dengan hubungan dengan doa itu? Iya. Terima kasih. Baik, bagus sekali. Jadi yang dimaksud oleh Allah SWT dalam surat Al-Mulk itu ya, ayat kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qur'anul Azim, Imam Qurtubi dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kematian ini karena memang manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Ini disebut allazi khalaqal mauta. Kita ini sebenarnya belum ada sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh dan menciptakan kita, menghidupkan kita kembali, menghidupkan kita. Kemudian mati, mati dan hidup kembali. Dalam surah Al-Baqarah kita itu mati, hidup kembali. Jadi empat fase perjuangan itu yang kita harus tempuh. Mati, hidup kembali. Hidup kembali di akhirat. Hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Ini tafsir surat Al-Mulk, mendahulukan al-mauta kemudian al-hayat. Adapun doa yang diajarkan Nabi ketika kita mau tidur yang disebut hidup dulu kemudian mati, yang dimaksud doa itu adalah hidup sekarang ini. Maksudnya terjaga, bukan kematian yang sesungguhnya. Ya, tapi hidup terjaga kemudian tertidur. Nah, jadi kita hidup kemudian mati. Dalam Islam tidur itu adalah bagian dari kematian. Mati kecil namanya. Nah, itu yang disebut dalam doa itu. Maksudnya mati kecil tertidur tadi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu aku ya Allah hidup, bangun maksudnya, segar seperti ini. Wa bismika amut, dengan namamu juga aku mati, maksudnya tertidur. Itu makna dari doa itu. Nah, sementara makna dalam surat Al-Mulk tadi berbeda, yaitu asal usul manusia kemudian sampai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali demikian, Pak. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dijadikan orang-orang yang selalu ingat mati. Amin ya rabbal alamin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانة من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة والنجاة من النار وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله